Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan sampai pada halaman 81 tengah. Ar-rohatu utawi budalan wal ghadwatu lan isu-isuan. Kalau roha itu budalan sore, kalau ghadwah pagi. Fisabilillahi krana ngluhurake agama Allah, atau makna aslinya fisabilillahi ing dalam dalane Allah, iku afdalu luwih utama minat dunia tinimbang sanging donya, wa malan barang fiha kang ing dalem dunya. Hadis riwayat Syekhon. Syekhon ini adalah guru besar hadis, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Istilah Syekhon itu seperti muttafaq alaih, disepakati hadis itu, yakni oleh kedua imam besar ini. Atau ada istilah lain, semisal rawahul Bukhari wa Muslim, itu sama. Pergi di pagi hari ataupun sore hari untuk menegakkan agama Allah adalah lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seluruh yang ada padanya. Jadi berjuang di jalan Allah itu pahalanya besar sekali, dan itu termasuk sesuatu yang diutamakan dalam beragama. Karena tanpa ada perjuangan, nanti agama bisa tersingkirkan, bahkan tertindas. Jadi jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, bukan jalan-jalan yang lain ya. Misalnya di jalan nafsu atau apalagi di jalan setan. Jadi jihad kalau makna sempit itu perang, angkat senjata. Tapi kalau makna luas itu bisa meliputi perjuangan di bidang pendidikan, bisa di bidang perekonomian, bisa di bidang politik, di bidang kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Jadi kita harus bisa berpikir luas, jangan sempit. Ar-rajulu utawi wong lanang iku ala dini khalilihi, ing atase agamane kekasih rajul. Fal yanzur mongko becik ningalano sapa rajul, sapa niki faile niki, sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh, man ing wong yukhalilu kang ngasihi sapa man, atau kang ngasihi sapa ahad nih ya, tidak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Orang itu tergantung dengan agama temannya. Orang itu tergantung dengan siapa dia berteman ya.
khususnya dalam urusan agama, dia dari mana dia mengambil ilmu keagamaan, dari mana dia mencontoh suri tauladan dalam hal keagamaan. Jadi teman ini sangat mempengaruhi ya, atau dalam arti yang lebih kuat lagi guru ya, ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita mencari teman, mencari guru yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa menambah kita dalam hal kebaikan-kebaikan. Jadi kalau salah mencari teman, salah mencari guru, nanti bisa fatal akibatnya, bisa tersesat, bahkan bisa menyesatkan. Ar-rahimuna utawi piro-piro wong kang welas iku yarhamu melasi hum ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Allah kang welas asih. Qala dawuh sapa ar-rahman tabaraka halimul tabaraka muga-muga mundak berkahe sapa ar-rahman wa ta'ala lan halimul sapa man. Irhamu melasano sira kabeh man ing wong fil ardi kang ing dalam bumi, yarham mongko melasi kum ing sira kabeh sapa man wong fis samai kang ing dalam langit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Lalu Allah berfirman, sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka kamu sekalian akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Jadi maksudnya, kalau orang mau menyayangi, mau peduli ya, mau memperhatikan dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi, misal sesama manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta ya, nanti yang ada di atas, yang ada di langit akan menyayangi kita. Jadi para malaikat akan mencurahkan doanya, akan menghantarkan rahmat Allah. Allah juga akan meridhoi, Allah akan memberi rahmat, Allah akan memberi anugerah yang banyak. Jadi karena sayangnya seseorang terhadap makhluk Allah, maka Allah akan menyayangi orang tersebut. Semisal Imam Ghazali dulu setelah wafatnya, lalu ada orang yang menanyakan perihal beliau ya, bagaimana engkau setelah kematianmu, intinya seperti itu. Lalu Imam Ghazali mengatakan, saya ini diberi ampunan oleh Allah, saya disayangi oleh Allah, saya dimasukkan surga bukan karena apa-apa, bukan karena amal saya yang banyak, bukan karena ilmu saya yang banyak, bukan karena karangan saya yang banyak, tapi Allah menyayangi saya karena dulu saya pernah membiarkan seekor lalat yang hinggap di tempat tinta saya menulis. Jadi lalat itu tidak saya usir, tapi saya biarkan hinggap dan meminum
tinta yang milik saya itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu kisahnya. Jadi karena Imam Ghazali menyayangi salah satu makhluknya Allah, maka Allah pun menyayangi Imam Ghazali sehingga memberi anugerah yang sangat besar. Jadi tidak tahu amalan apa yang diridhoi Allah, amalan mana yang dicintai oleh Allah, orang tidak ada yang tahu. Makanya kita berupaya melakukan bermacam-macam amalan. Jadi kita menjaring rahmat Allah, menjaring fadl Allah, memburu ridho Allah. Jadi adapun pahala ya itu otomatis ya. Jadi kalaupun tidak memburu pahala, itu kalau ridho yang kita dapatkan, ridho yang kita cari, itu nanti semuanya akan beres ya, semuanya bisa akan diberi ya. Jadi kalau Allah sudah ridho, nanti pahala bisa diberi, ampunan diberi, fadl diberi, rahmat diberi, surga diberi, dan sebagainya. Makanya untuk ibadahnya orang yang tingkatan tinggi itu yang dicari adalah ridho Allah ya, karena itulah intinya. Yang lain akan ngikut. Ar-rizqu tawi rizki iku asyadu luweh banget apane tolaban lurune lil abdi maring kawula min ajalihi tinimbang saking patine abad. Hadis riwayat Imam Qadda'i. Jadi ini sabda Rasulullah SAW, rizki itu lebih memburu seseorang daripada ajalnya. Jadi rizki dan ajal ini pasti akan menemui pemiliknya. Jadi pemiliknya kalau sudah dijatah rizki dan dijatah ajal pasti akan menemuinya, walaupun pemiliknya ini mungkin tidak mengharapkan atau bahkan berpaling dan sebagainya. Dan ada keterangan dari Rasul bahwa kalau rizki seseorang sudah diterima semua, nanti ajalnya akan datang menjemput. Jadi sekali lagi, kalau rizki takkan kemana, rizki takkan tertukar. Jadi rizki itu sekali lagi bukan hanya berupa uang, rizki bukan melulu dari gaji, tapi rizki itu anugerah, pemberian, segala macam fasilitas dari Allah untuk hambanya, untuk makhluknya. Jadi rezeki itu bisa kesehatan, rezeki bisa ilmu, bisa kemakrifatan, bisa pertemanan dan sebagainya. Ar-ru'ya utawi impen as-salihatu kang bagus iku minallahi saking Allah. Wal hulmu utawi impen Allah, hulum ya, impen Allah iku minasyaitani saking setan. Faida haluma lan nalikane mongko nalikane ngimpi sapa ahadukum salah suci sira kabeh huluman kelawan ngimpi
yakrahu kang gething sapa ahad hu ing hulum fal yabsuk mongko becik ngiduwa sapa ahad hina yastai kido ing dalam sekirane atau ing dalam nalikane nglilir sapa ahad ayasari sanging arah kiwane ahad. Jadi mimpi yang baik itu datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari setan. Di mimpi itu ada yang mengatakan bunga tidur. Tapi mimpi ini bisa juga karena saking fokusnya dia terhadap suatu masalah bisa terbawa dalam mimpi. Ya. Nah, namun ketahuilah bahwa hakikatnya mimpi itu ada yang benar, hak, berarti dari Allah, dan ada yang sama sekali tipuan, ya, sama sekali gangguan, yakni dari setan. Nah, ciri-cirinya kalau yang dari Allah itu menyenangkan, kalau yang dari setan itu menyusahkan. Wal yata'awwal lan becik nyuwono pangreksa sapa ahad billahi kelawan Allah min syarriha saking alane hulum atau ru'ya fa inna mongko sak temene ru'ya atau hulum sama iku la tadurru ora bahayani apa ru'ya atau hulum hu ing ahad wa inna syaitana lan sak temene setan iku la yatazayya ora bisa mindo-mindo sapa setan bi kelawan ingsun. Hadis riwayat Imam Abu Qatadah. Jadi kalau ada mimpi yang tidak disukai, mimpi yang dari setan, maka hendaklah meludah ke arah kiri dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Jadi mimpi itu nanti tidak akan membahayakannya. Jadi ada ritual, ya, menolak keburukan setan, ya, gangguan setan, termasuk mimpi-mimpi yang tidak jelas itu, ya. Jadi kalau setan itu bisa masuk ke alam mimpi, ya, bisa memberikan gambaran-gambaran, bisa memberikan bahkan menyerupai seseorang tertentu, kan, dan sebagainya. Nah, khusus Nabi Muhammad itu setan tidak kuat untuk meniru wujud beliau. Jadi kalau ada orang bermimpi bertemu Rasulullah, berarti itu nyata, berarti itu benar, memang Rasulullah menemuinya dalam mimpi. Dan ada lagi wali kamil. Jadi para wali yang sempurna itu juga setan tidak bisa merubah wujudnya, ya, seperti mereka. Jadi makanya hati-hati, tidak semua yang dalam mimpi itu harus dilaksanakan atau diyakini, ya, karena mimpi itu ada yang hak, ada yang batil. Mimpi itu ada yang memang benar-benar petunjuk atau hanya gangguan-gangguan saja. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.